Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Sahabat muslim dimanapun berada, mudah-mudahan sahabat sekalian selalu dalam naungan dan lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kali ini saya ingin membahas sesuatu yang lagi viral ya, beberapa bulan terakhir ini dan sampai saat ini juga masih viral dan masih hangat dibicarakan, bahkan videonya begitu banyak beredar di TikTok, di YouTube, ataupun di Instagram. Dan saya pun di TikTok saya itu sering tampil juga video-video berkaitan dengan yang akan saya bahas ini. Joko Kendil. Joko Kendil ini namanya adalah Kusnan. Nah, teman-teman sekalian, sebetulnya kalau tidak ada YouTuber Adi yang di kanal YouTube-nya Sinau Hurib, dia mewawancarai Joko Kendil ini atau Kusnan ini, saya yakin tidak akan seviral ini dan tidak akan banyak dikupas. Nah, ini diunggah di channel YouTube-nya si YouTuber Adi ini pada tanggal 26 Juli 2022, beberapa bulan yang lalu. Dan sudah ditonton sampai berjuta-juta. Artinya sangat viral sekali. Dan potongan-potongan video itu banyak kemudian diunggah lagi oleh beberapa netizen. Nah, sehingga akhirnya viral. Dan di wawancara itu sebetulnya inilah poin yang ingin saya sampaikan, bahwa poin itu adalah bohong. Berkaitan dengan menaiki macan putih, numpak macan. Ya. Numpak macan. Dan macannya itu macan putih. Jadi Joko Kendil ini mengaku bahwa dia musafir itu naik macan putih, numpak macan putih ya. Ditanya sama YouTuber itu kan, ada bisa disaksikan sendiri oleh teman-teman sekalian bagaimana kemudian pengakuan dari Joko Kendil di musafirnya, dia tanpa menggunakan alas kaki, dia numpak atau menaiki macan putih. Nah, inilah pernyataan yang sebetulnya adalah pernyataan yang bohong, pengakuan yang sangat bohong dan sesat, menyesatkan. Kenapa saya katakan seperti itu dan kenapa ini menarik untuk saya bahas? Karena jangan sampai sahabat muslim dimanapun berada menjadi sesat, menjadi syirik berkaitan dengan meyakini. Kalau seandainya meyakini itu adalah sesuatu yang sangat keliru. Dari kasat mata saja, dari video-video yang beredar, itu kan bisa kita saksikan bahwa macannya itu tidak ada. Dan dia itu berjalan. Kalau seandainya menaiki macan putih, ini secara gamblang saja mungkin tidak berjalan menyentuh tanah. Tapi kemudian seperti orang menaiki kuda, tentu tidak menyentuh ke tanah. Jadi bisa disaksikan sendiri bahwa dia tidak seperti orang yang lagi menunggangi hewan tertentu. Nah, secara kasat mata saja itu melalui video-video yang kita saksikan itu sudah tertolak pengakuan itu sebetulnya. Apalagi secara ilmu agama. Tentu ini adalah pernyataan yang tidak benar dan sangat di luar logika manusia untuk mengakui bahwa si Joko Kendil ini seperti itu. Nah, kalau mengenai pilihan hidup Joko Kendil untuk kemudian menjadi seorang musafir dari satu tempat ke tempat yang lain, ini kita apresiasi. Yang pertama, dia tidak mengganggu orang. Dia tidak mengkorupsi uang negara, uang rakyat, sebagaimana seperti yang dilakukan oleh pejabat-pejabat kita yang korup, yang sering mencuri uang rakyat. Tapi Joko Kendil ini adalah seorang musafir yang tidak mengganggu orang lain. Dia nyaman mungkin dengan pilihan hidupnya. Dan ini harus kita apresiasi. Saya juga kalau saya ada Joko Kendil ini datang ke Bengkulu, saya ingin menyambut dia, menjamu beliau ke rumah saya sebagai seorang manusia, memanusiakan manusia
dan menyambut dia sebagai tamu, sebagai musafir. Ingin saya jamu beliau, tapi bukan meyakini karomahnya, bukan juga meyakini bahwa beliau adalah seorang yang diberikan kelebihan bisa menjadi seorang musafir yang menaiki macan putih. Ya, itu bukan seperti itu, tapi sebagai sesama insan manusia, saya akan menjamu beliau, menghormati beliau sebagai tamu. Nah, kepada netizen sekalian juga yang sering memviralkan, tentu ini tidak boleh juga berlebihan menganggap sosok Joko Kendil ini mempunyai sesuatu yang berlebih, yang akhirnya dilebih-lebihkan. Nah, itu tidak juga bagus. Nah, kepada YouTuber Adi sebagai YouTuber yang sudah memviralkan, terutama poin yang ingin diklarifikasi adalah poin naik macan putih itu yang beliau tanya ke Joko Kendil. Saya menyarankan ke Bang Adi yang mempunyai channel Sinau Hurib untuk melakukan klarifikasi. Maksud klarifikasi ini bukan klarifikasi yang beberapa hari ini dilakukan, tapi klarifikasi betul-betul temui lagi Joko Kendil itu dan buat video untuk kemudian Joko Kendil mengklarifikasi pernyataannya terkait dengan menaiki macan putih itu adalah tidak benar. Dan kepada Joko Kendil juga, saya harap beliau juga bisa kemudian menyampaikan klarifikasinya sehingga tidak menyesatkan umat dimanapun berada. Karena orang Indonesia ini hobi dengan hal-hal yang mistis seperti itu. Dan kalau ini dibiarkan, tentu banyak orang yang kemudian keyakinannya menjadi sesat. Makanya sangat penting sekali YouTuber Adi yang mempunyai channel Sinau Hurib menemui kembali Joko Kendil untuk kemudian melakukan klarifikasi. Bertobat, Joko Kendil menyatakan bahwa pernyataan saya yang menyatakan numpak atau kemudian pas ditanya itu menyatakan menaiki macan putih itulah pernyataan yang tidak benar. Saya memohon maaf dan YouTuber Adi bertanggung jawab untuk kemudian memviralkan kembali pernyataan, memviralkan kembali klarifikasi itu agar tidak menyesatkan bagi teman-teman kita yang lain. Saya pikir ini penting, tapi bahwa saya menghormati pilihan hidup beliau. Dia ini kan, saya yakin dia tidak punya niat untuk viral seperti ini, tapi ada YouTuber, ada netizen-netizen kita yang kemudian memposting di media sosial sehingga viral. Saya menghormati pilihan hidup beliau untuk menjadi seorang musafir. Terus saja jika kemudian itu menjadi sebuah kenyamanan. Yang penting adalah sholat 5 waktu jangan sampai ditinggalkan. Syariat-syariat yang harusnya dipenuhi tetap dijalankan. Tapi sejauh ini kita mengapresiasi beliau, dia tidak mengganggu orang lain. Dan kalaupun seandainya ketemu dengan Joko Kendil, jangan melebih-lebihkan dia mempunyai kelebihan-kelebihan tertentu seperti meyakini naik macan putih dan lain sebagainya. Kalaupun sedang ketemu, kita hargai beliau sebagai seorang musafir, boleh saja kemudian memberikan jamuan, memberikan uang jalan, dan lain sebagainya. Tapi tidak kemudian meyakini hal-hal yang bisa membawa kesirikan. Demikianlah saya pikir video kali ini saya membahas tentang Joko Kendil. Semoga ini bisa membuka cakrawala, membuka kejernihan berpikir bagi kaum muslimin dimanapun berada agar tetap lurus bagaimana meyakinkan akidah kita tidak menjadi menyimpang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.